Oli rembes di bagian tutup head, bisa kita lihat sendiri. Wah, kotor banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara menyetel celah klep untuk motor Beat ya. Sekaligus saya akan memperbaiki kendala rembes di bagian tutup headnya. Oke, setelah kita buka untuk bagian koper menggunakan obeng plus, kita buka tutupnya menggunakan kunci 10 untuk motor Beat ya. Ada dua macam, ada kunci L6, ada kunci 10 ya. Nah, kita cari aja kuncinya. Kemudian tinggal kita pukul dikit di bagian tutupnya. Kalau misalkan keras ya teman-teman. Nah, sudah terlepas bagian tutupnya, bisa kita lihat sendiri ini untuk o-ring ataupun tutupnya meskipun sudah dikasih lem, tapi ini sudah keras seperti ini, udah retak-retak yang gak bakalan benar ya, pasti olinya masih rembes, jadi harus kita ganti. Sekaligus saya akan melakukan penyetelan celah klep. Nah, kemudian kita topkan dulu ya, posisikan noken as di posisi bebas, bisa kita putar dari magnet, bisa kita engkol ya, pas-paskan. Cuman yang lebih mudah praktis ya, kita tinggal putar aja ya di bagian baut gigi sintriknya sampai garisnya itu garisnya sejajar dan titiknya di bagian depan, pokoknya sampai posisi top ya. Piston sudah di titik mati atas. Nah, udah, kita cukup gunakan kunci 8, gak bakalan mengendorkan baut ya, karena kita cuman geser gigi saja. Nah, kemudian kita sediakan puller gig ya teman-teman. Kemudian kunci 9 ya. Nah, kunci 9 dan alat khusus ini ya untuk penyetelan celah klep. Kalau misalkan gak ada alatnya, pakai kunci 8 ring ya, dan penahan setelannya. Oke, setelah kita kendorkan tinggal kita setel ya. Untuk yang in saya setel di 0,10 ya teman-teman, 0,10 seret ya. Nah, setelah pas kita putar, tinggal kita kencengin sambil kita tahan ya, nggak ditahan, jangan sampai nggak ditahan biar nggak berubah ya setelannya. Nah, udah oke, udah kenceng, tinggal kita setel bagian exhaust ya. Nah, kemudian tinggal kita cari 0,20 ya bagian exhaust nih. Kita paskan, kita simpan ya tengah-tengah. Kemudian kita kencengin bautnya dulu ya sampai pas dulu. Nah, setelah agak pas baru kita kencangkan menggunakan kunci ya teman-teman. Nah, kita tahan seperti biasa, jangan sampai berubah ya. Jangan sampai berubah. Kemudian kita kencengin secukupnya, jangan kencang-kencang, nantinya selek ya teman-teman, karena rawan dol kalau terlalu kekencangan. Oke, ini udah pas menurut saya, 0,20 nya agak seret ya teman-teman, jadi nggak longgar. Nah, setelah itu baru kita putar lagi ya, kita engkol aja. Kalau misalkan nggak ada engkol, bisa diputar dari kipas, bisa dari gigi sintriknya tadi ya. Kita engkol lah beberapa kali putaran. Nah, setelah itu kita topkan lagi ya teman-teman. Kita topkan lagi, posisikan noken as bebas, piston sudah di titik mati atas. Setelah itu kita cek ulang lagi setelan celah klepnya. Kalau misalkan ada perubahan ya, berarti itu ada yang rusak di bagian rocker arm ya, rocker arm ataupun noken asnya. Nah, setelah saya cek ulang dan ternyata ini kondisinya masih bagus, celah klepnya itu tetap sama 0,10 dan 0,20. Nah, jadi sangat mudah sekali ya teman-teman, sama pokoknya untuk semua motor matic, cuman beda cara pembongkaran saja dan titik topnya itu ada yang berbeda. Nah, kemudian kita bersihkan ya bagian headnya seperti ini, sudah kita bersihkan. Kemudian tinggal kita pasang o-ring yang baru ya. Kalau o-ringnya dari merek CLS kurang lebih harganya 25 ya di saya itu. Nah, supaya tidak ngelipat si o-ringnya, kita kasih lem Alteco di bagian sini aja nih supaya diam ya. Karena rawan teman-teman, rawan ngelipat kalau kita nggak kasih lem seperti ini, jadi sulit banget ya. Supaya nggak sulit pekerjaan kita, ya udah kita kasih lem Alteco saja, nggak apa-apa ya, nggak bakalan membuat si karetnya rusak ini ya. Nah, di bagian atas ini, di bagian tutupnya, jangan di bagian bawahnya ya. Nah, dijamin nggak bakalan ngelipat ya si karetnya, jadi dia rapat sempurna nanti. Dan perhatikan juga, biasanya o-ring yang baru itu bagian lubang olinya itu tertutup ya, masih tertutup dengan karet. Nah, jadi usahakan jangan sampai tertutup biar olinya bisa melumasi bagian head. Kemudian kita kasih lem tribon di bagian cekungannya ini ya, cukup di bagian cekungannya ini, karena dari bawaan pabrik juga ada lem ya di bagian cekungannya ini ya teman-teman. Nah, cukup dari sini saja. Kalau misalkan o-ring baru nggak perlu semuanya ya, cukup di cekungannya aja, kecuali karetnya udah jelek baru kita bisa kasih semua. Oke, tinggal kita pasangkan. Nah, akan mudah ya teman-teman, dia diam ya si karetnya, jadi tinggal kita pas-paskan aja, udah beres ya, udah masuk. Jadi nggak perlu repot-repot benerin si o-ring ataupun karet. Kemudian di bagian baut tutupnya kita kasih lem juga ya, karena tadi juga ada rembesan ya. Nah, ada rembesan karena o-ring di bagian situ masih bagus, jangan perlu diganti lah, kita kasih lem saja. Dikasih lem aja nggak bakalan rembes ya, masih aman.
Nah, dan dua-duanya ya kita kasih lem secukupnya aja, jangan sampai 1 ember ya. Kemudian cara pengencangannya itu harus berbarengan ya, jangan satu-satu. Kalau satu-satu nanti beda ya, nggak bakalan masuk yang satunya. Jadi harus sampai masuk dulu dua-duanya ya. Nah, setelah masuk dua-duanya seperti ini, boleh kita kencangin langsung ya. Dan ngencanginnya satu-satu aja secukupnya, jangan kekencangan karena rawan patah juga. Pokoknya tangan kita harus belajar mengencangkan ya, jangan sembarangan ya. Cukup ya, kita atur ototnya. Jadi otot otak sama hati itu sinkron. Oke, kemudian kita lap saja ya sisa-sisa lemnya. Di bawahnya juga bekas rembesan-rembesan di bagian rangka kita bersihkan ya, nanti menggunakan bensin. Pokoknya sampai bersih ya, biar nggak kelihatan rembesan-rembesannya. Nah, kemudian di bagian selang hawa yang menuju filter kita kasih lem aja dikit, karena di sini juga tadi ada rembes-rembes tapi selangnya belum retak ya, cuman kendor aja. Kemudian tinggal kita gunakan tang snap ring yang cekah ini untuk mengunci. Nah, jadi begitulah teman-teman tutorial cara setting klep, kemudian cara mengganti o-ring. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman pemula semuanya.